Shalom Elohim. Selamat pagi bagi kekasih Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKP Rawamangun menyapa kita semuanya dengan ucapan salam Paskah untuk kita. Sekalipun kita ada dalam situasi yang agak sulit karena kita harus mengatur jarak dengan sesama sehubungan dengan tanggung jawab kita untuk memutuskan penyebaran virus corona ini. Tapi jangan lupa, kalau jarak dengan sesama boleh kita jaga, tapi jarak untuk Tuhan harus kita perhatikan. Jangan sampai ada jarak sedikit pun, karena jarak yang kecil itu akan digunakan iblis untuk masuk dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, renungan kita akan mengambil tema, atau sapaan rohani kita akan mengambil tema kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Kebangkitannya itu membuktikan kalau Dia adalah Tuhan. Sehingga kebangkitan Kristus bukan sekedar satu peristiwa yang berdiri sendiri atau hanya satu sejarah yang menarik, tapi yang membawa dampak dalam kehidupan orang Kristen. Saudara-saudara, jauh sebelumnya sebenarnya kehadiran Yesus Kristus sebagai firman yang menjadi manusia sudah sejak lama dinubuatkan. Di Perjanjian Lama, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka pemberitahuan pertama tentang kedatangan penyelamat atau Mesias telah dituliskan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, bahwa anak manusia akan merebut manusia yang jatuh ke dalam dosa itu. Maka di sepanjang sejarah Alkitab, kita akan melihat bagaimana kedatangan Mesias ini dinubuatkan kembali di kitab Ulangan, di kitab Nabi-Nabi, di kitab Mazmur. Bahkan Yesayas juga sangat jelas menyatakan bagaimana kedatangannya yang menanggung dosa manusia. Tuhan Yesus sendiri pun menyatakan secara implisit bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Misalnya Dia memberitahukan praeksistensinya. Sebelum jadi manusia, Dia ceritakan, Dia mengatakan pada bangsa Israel bahwa Dia telah dipermuliakan Bapa sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Dia sudah bersama dengan Bapa, Dia sudah dimuliakan, Dia sudah dikasihi oleh Bapa sebelum dunia ini ada. Coba perhatikan nanti di Yesayas pasalnya, di Yohanes 17 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-24. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Dia adalah anak tunggal Bapa yang datang dari pangkuan Bapa. Yesus juga menyatakan diri sebagai Bapa, bagian dari Bapa yang tak terpisahkan. Misalnya kalau kita baca di Yohanes pasal yang ke-14, saya coba bantu kita semua, Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sebenarnya kalau semua Yohanes pasal 14 ini kita baca, akan kita ketemukan bahwa banyak sekali kata-kata di mana Yesus menyamakan diri sebagai Allah Bapa. Misalnya gini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, percayalah juga kepada Yesus. Jadi percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Allah. Dia menyamakan dirinya di situ, dan dia melihat, dan dia menyatakan dengan terus terang bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia itu. Bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi datang kepada Bapa harus datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus berarti kita sudah ada di dalam Bapa. Gitu ya. Kalau kita melihat dengan percakapannya ini, barang siapapun, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi datang kepada Yesus berarti kita sudah datang kepada Bapa. Dengan demikian, siapa Yesus itu? Kalau dia manusia biasa, berani dia mengatakan demikian.
Siapa? Oke. Ayat yang ketujuh juga kita lihat. Di sana dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Jadi mengenal Yesus sama dengan mengenal Bapa. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa. Datang kepada Yesus, datang kepadanya. Mengenal Yesus berarti mengenal Bapa. Cukup luar biasa. Kita lihat juga di ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sebenarnya kurang apa ya kalau kita melihat bagaimana Yesus menyatakan pre-eksistensinya sebelum dia menjadi manusia, dia ada di dalam Bapa, dan setelah menjadi manusia dia nyatakan tentang hubungan kesatuannya dengan Bapa itu. Bahkan kalau lebih jauh kita lihat, Tuhan Yesus lebih berani lagi menyatakannya bahwa otoritas yang dimiliki oleh Allah, otoritas yang hanya dimiliki oleh Allah, sekarang dikenakan Yesus kepadanya. Saya kemukakan ada 3 otoritas Bapa. Yaitu mengenai apa? Yesus menyatakan bahwa dia berotoritas mengampuni dosa. Siapa sih yang berhak mengampuni dosa? Nggak ada di kolom langit ini. Tapi Yesus mengatakan bahwa dia berhak, berkuasa mengampuni dosa. Contohnya gini, ketika ada seorang yang lumpuh dibawa padanya di Kapernaum ini, ditandu di atas tempat tidur, lalu mendekat Tuhan Yesus. Yesus hanya mengatakan, hai anakku, dosamu diampuni. Orang itu ribut semua. Siapa ini? Kok dia manusia biasa? Kok dia anak Maria? Berotoritas mengampuni dosa. Dia mengampuni dosa. Maka keliru sekali kalau orang mengatakan, kapan Yesus menyatakan dirinya, akulah Allah, sembahlah aku. Enggak dikatakan seperti itu. Tapi dia menyatakan melalui perbuatan. Perbuatannya itulah yang akan kita lihat siapa dia sebenarnya. Siapa dia? Kan gak mungkin dong orang kaya mengatakan, hei saudara-saudara, aku kaya loh, gitu loh, uangku segini. Ada enggak? Kalau ada orang seperti itu, jangan-jangan dia orang yang tidak waras. Yesus nggak seperti itu. Dia tunjukkan pra-eksistensinya, ditunjukkan bagaimana dia sama dengan Bapa, ditunjukkan bagaimana otoritas Bapa ada sama dia. Dia memberikan pengampunan kepada orang yang dia kehendaki. Bahkan di Yohanes 5 ayat 21 dikatakan, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak Manusia menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi satu-satunya yang dapat menghidupkan orang mati adalah Allah. Nah, kalau ada orang yang mau menghidupkan, yang bisa menghidupkan orang mati, satu-satunya itu adalah Allah. Dan memang kebetulan di sejarah dunia ini nggak ada satupun yang bisa menghidupkan orang mati. Ya, sedangkan menyembuhkan orang sakit juga susah, apalagi orang mati mau dihidupkan. Ya. Yang ketiga, Yesus juga menyatakan diri bahwa dia berotoritas untuk menghakimi. Itu kita lihat di Yohanes 5 ayat 22 dan 27. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Telah menyerahkan seluruhnya kepada Anak. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak Manusia yang telah dinubuatkan itu. Saudara-saudara, bangsa Israel pun sebenarnya benci, marah, akhirnya menyalibkan Yesus
Mereka tidak melihat bukan karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, tapi karena pernyataan Yesus yang menyatakan kalau dia sama dengan Allah, memiliki otoritas yang sama dengan Allah, maka dianggap itu sebagai sebuah penghujatan bagi Allah, karena tidak ada yang sama seperti Allah yang mereka sembah. Mereka kurang memperhatikan apa yang Yesus katakan. Mereka hanya melihat secara eksplisit, tapi tidak melihat apa yang terkandung di balik kata-kata yang Yesus sampaikan, bahwa praeksistensinya sudah bersama dengan Bapa, bahwa di dunia ini bertemu dengan Yesus sama dengan bertemu dengan Bapa. Mengenal Yesus adalah mengenal Bapa. Datang kepada Yesus, datang kepada Bapa, dan Yesus berkuasa mengampuni. Ya, Yesus juga berkuasa menghidupkan, bahkan Yesus berkuasa untuk menghakimi. Namun semuanya ini susah dipahami oleh manusia. Para muridnya pun susah. Ketika Yesus pernah bertanya kepada Petrus, kepada para murid-muridnya, siapakah anak manusia itu menurut orang lain? Mereka lancar menyebutkan. Tapi ketika ditanya, siapa anak manusia itu menurutmu? Pendapatmu? Mereka kasak kusuk. Hanya Petrus yang berani mengatakan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus mengatakan itu bukan diajarkan oleh manusia, melainkan Roh Kudus. Saudara-saudara, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana nubuatan-nubuatan tentang Kristus hidup kembali. Bagaimana pernyataan-pernyataan Yesus menjadi hidup kembali. Bagaimana perbuatan-perbuatan Yesus ketika dia hidup dulu dan setelah bangkit ternyata dihidupkan kembali menjadi kesaksian-kesaksian. Bahkan tidak kurang. Ketika di reuni yang kedua bersama dengan Thomas, ketika Tuhan Yesus datang di tempat di mana mereka lockdown, di mana mereka mengunci diri dari masyarakat, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan menyapa langsung kepada Thomas dengan mengatakan, ini jariku Thomas, ya, ini dadaku Thomas, lambungku, ayo lihat. Maka Thomas dengan tersungkur menyembahnya. Dia disembah. Apakah Yesus menolak dia disembah? Dia tidak mengatakan, hai Thomas, bangun, kamu jangan menyembahku karena aku manusia. Bukan. Dia terima penyembahan itu. Sama ketika di reuni yang keempat juga di Galilea, ketika orang banyak itu, para murid-murid Yesus, dan ada 500 orang yang bersama dengan mereka. Lalu mereka setelah Tuhan Yesus datang kepada mereka, mereka tersungkur menyembahnya. Yesus menerima. Tapi tidak dikatakan sembahlah aku. Karena yang diminta adalah kesadaran kita melihat siapa dia. Bukan perintah. Ya. Itu sebabnya kita tidak diperintah lagi oleh Roh Kudus, tapi disadarkan oleh Roh Kudus. Supaya kita menjadi anak-anak Allah yang memuliakan Tuhan. Bukan perintah, tapi kesadaran sebagai anak-anak Allah. Maka pada kesempatan di reuni kedua itu Thomas mengatakan, sambil tersungkur dia tidak mampu menatap Yesus. Lalu dia katakan, ya Allahku, ya Tuhanku. Pengakuan pertama dulu. Setelah Yesus bangkit, ini tidak pernah dikatakan oleh siapapun termasuk Petrus. Belum. Apakah Yesus menolak sebutan dari Thomas itu? Tidak. Malah justru dikatakan, karena engkau melihat aku, maka kau percaya. Berbahagialah seluruh dunia, berbahagialah orang lain, berbahagialah kita yang mengaku dia adalah Allah dan Tuhan, walaupun kita tidak melihatnya. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus itu dengan nyata sekali memberikan kepada kita pernyataan dan membangkitkan semangat kita bahwa Yesus itu terbukti
berkuasa atas maut, berkuasa atas dosa, berkuasa atas iblis, karena dia adalah Allah. Saudara, kita juga sebagai anak-anak Allah diberikan kuasa itu. Shalom.